kesini lagi anu Mas, gimana kemarin sudah diterapkan ilmunya 7 harus 5 jangan? Belum. Lah belum mae. 7 harus itu apa? Kalau ingin lunas hutangnya, 1 punya niat melunasi, yang kedua fokus pada peluang, yang ketiga bangun disiplin. Disiplin itu pokoknya kalau dapat uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, berapa persen untuk nyauri hutang. Hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan itu maksudnya cut off kalau betul-betul hutang itu sudah sangat melilit. Antara aset dengan hutang lebih banyak hutangnya, itu harus hadapi kenyataan dengan dan cut off. Kalau bangun disiplin itu berarti masih clear cut, masih punya pekerjaan, aset masih banyak, itu clear cut, bangun disiplin. Nah, selanjutnya ketika punya langsung segera bayarkan. Ojo kon enger duit ditunda. Kemudian miliki kesungguhan untuk cepat dan lunas. Yang paling penting yang ketujuh, yaitu perbanyak kebaikan. Nanti Allah akan menurunkan pertolongan. Ini 7 yang harus kalian kerjakan kemarin. Nah, lah nek enger ngene lho Mas. Utang itu kaya candu. Hutang itu candu. Ngerti candu? Seperti rokok, kopi. Kalau candu itu enggak kita sendiri yang menghentikan, ya tetap terus sampai mati, rokok sampai mati, ngopi. Lah hutangnya seperti itu. Lah sesuatu kalau kecanduan Mas, itu kalau di sini sudah jeduk itu bahaya. Kalau ngopi terus kok di sini jedut, wah bahaya jantungnya atau apanya. Lah hutang juga seperti itu. Hutang kalau sudah jedut senit bahaya. Makanya 5 kemarin ya, yang 7 harus, sekarang 5 jangan asal janji. Yang kedua adalah hindari dengan unsur pidana. Kalau ada orang datang ke situ yang nagih, ojo mbok kepruk, tambah repot. Kemudian jangan pernah berhutang untuk membayari bunga. Tutup gali lubang, tutup lubang. Jadi bayar hutang sini untuk membayari bunga. Kemudian kalau ingin hutang itu baca dulu toh, ketahui hak, diwaca dhisik iki kewajibannya apa. Ora kok oleh cair cerita sak warung krungu kabeh cair bareng wayah nyauri ngeluh. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian jangan pernah tergoda untuk meminta dan mengemis. Nah, banyak orang Mas minta sedekah, minta apa, karena apa? Alasannya terlilit hutang. Nah, itu mental yang diperbaiki, mentalnya dulu lah. Kalau 7 harus 5 jangan kemarin itu sudah diterapkan, maka sudah saatnya kita ajari sesuatu yang cepet. Jadi ilmu ini sederhana Mas untuk melunasi hutang. Ini kalau teman-teman nek sampean duwe anu kanca, omahe sampean Pekalongan, ning kono ana dokter Udi, omahe sampean mana, dari teman-teman IBF itu banyak di tempat-tempat itu, insya Allah mereka banyak punya mental, banyak berbuat baik, nolong teman-teman yang punya hutang tapi tidak nolong uang. Podo sowan nang ngene kiai, podo utang kiai. Lho kiai yo ngutangi tapi orang RT kene wae. Terus sampean tak utangi sampean niku sapa? Moro-moro Pak Yai kula gadah utang jenengan lunasi. Terus nek muni, lho lah nek jenengan nglunasi kula nggih beres piye? Sekarang tak lunasi sesuk kowe ndutang neh. Makanya mental yang perlu ditata itu mental Mas. Ojo kok mental. Makanya kemarin 7 harus 5 jangan itu noto mentalnya sampean. Ijazah itu ya penting, ilmu langit, tapi ilmu buminya juga harus. Keajaiban itu diberikan kepada orang yang mempercayainya, dan keajaiban juga diberikan kepada 1 orang yang percayainya, 2 orang yang berikhtiar melalui ilmu bumi. Nah, ini tak terangno ilmu bumi nih ya. Nih siji I. Nah, bacanya piye masih? ISIS. Jadi ISIS itu menghancurkan. Kalau ini ISIS menghancurkan hutang.
kamu amalkan ilmu ISIS ini, insya Allah hutangmu lunas. Allahumma amin. Syaratnya hutang lunas itu mas, satu, income itu apa? Punya pemasukan. Makanya di beberapa tafsir banyak ayat yang menerangkan illalladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun azim. Orang yang ditolong Allah itu orang-orang yang bersabar, punya hutang, sabar. Orang yang terlilit hutang itu rata-rata satu, dia tidak sabar untuk kelihatan kaya. Orang-orang kaya mas, itu orang yang sabar untuk tidak kelihatan kaya dulu. Mereka membangun kekayaan yang sebenarnya mas. Orang kok pingin cepet dianggap sugih, akhirnya utang disit. Saya tidak mengharamkan utang, yang diharamkan itu riba. Sampan pengen utang bank syariah gak popo, tapi syaratnya kapan? Tidak saat startup. Ora wayah latihan nyambut gawe, wayah latihan nyambut gawe kok wis utang bank kukut. Saat kapan utang itu diperbolehkan? Saat usaha kita sudah growing, wis naik, karyawan wis akeh, modalnya kurang, ora popo, tapi cepet sahur lagi kalau sudah punya modal, Pak. Prasamu sing mengharamkan bank itu sopo? Lak karepmu awakmu ngomong. Aku itu mengharamkan riba, itu mengharamkan bank. Lah bank itu ada saatnya haram. Nek gue lagi latihan nyambut gawe langsung utang bank, haram. Perkara orang ngara iso nyaur. Wong badhe urung karuan wis utang. Utang wis wajib nyaur, Pak. Oke. Lah, yang sudah terlilit kalau sampean iki, Mas, kudu sabar. Sabar nyauri wa amilus sholihat. Dan berbuat amal, aksi, kerja supaya dapat income. Income itu pemasukan. Wong pengen utangnya lunas kok golek emas neng di Jogja, golek emas neng di Jogja, dur langit ceblok, menjaluk ijazah ceblok emas ke langit. Astagfirullah. Yo kerja saisete dulu, income nanti kita dampingi pelan-pelan ya. Harus punya pemasukan. Jadi setelah ini yo sampean kudu sabar. Sabar tidak kelihatan keren dulu, sabar tidak kelihatan kaya dulu, sabar untuk tidak kelihatan mentereng dulu. Duit 50 juta ya tuku-tuku apa mobil-mobil sing kaya Mas Taib iki apa Mas? Katanan ya ora apa-apa kok. Pingin keren terus. Astagfirullah pun income harus punya pemasukan. Lah ini orang kaya Mas. Setelah kalau punya uang ditabung, saving, ditabung. Punya pemasukan langsung keinginan, punya pemasukan keinginan. Entet duwemu piro-piro lantai. Jadi banyak orang yang pekerjaannya besar tapi nggak punya tabungan. Aneh itu namanya tabung. Makanya di ilmu yang formula membangun kekayaan itu ada sekian persen untuk sedekah, sekian persen untuk kebutuhan, sekian persen untuk rihlah, sekian persen untuk nyauri utang. Itu ada ilmunya. Soalnya gak paham rene tak seneni lah sampean. Memalukan itu. Wis kadung rene je utangnya gak lunas. Lunas Mas, insyaallah lunas. Allahumma amin. Punya income, punya saving. Lah iki setelah punya pemasukan, misalnya iki buruh-buruh bok lakoni, iki wis pekerjaan bok lakoni, iki latihan investasi Mas. Investasi itu apa? Latihan berdikari. Nek sampean startup pemula yo buruh sak isite kerja, buruh melu wong, isite sinergi dengan orang. Tapi ingat, kamu harus punya tabungan untuk membangun bisnis karo kerja itu beda Mas. Kalau bisnis itu lewat sistem, kalau yang tak lakoni itu bisnis, saya hanya ngajar ngaji, ngajar santri-santri, tapi yang mengerjakan karyawannya ratusan mengerjakan, lah itu bisnis. Ada orang yang buruh untuk dirinya sendiri, kolak sego goreng didol-dol dewi,
dianu dewi, nek ngeloro gak oleh penghasilan. Nah itu usaha, nggak apa-apa, itu halal. Tapi minimal setelah kita punya tabungan, kita membangun investasi. Sehingga misalnya utangnya sampean 500 juta, iki sampean penghasilannya kemarin 3,5 juta ya, penghasilan sampean 3,5 juta, ditabung. Nah, ditabung ini minimal misalkan punya tabungan 500.000, nggak apa-apa. 1 juta apalagi nggak apa-apa, yang lain kok 2,5 juta. Dari 1 juta ini berarti nanti kita sudah punya tabungan 3 juta, yang 1,5 juta ini mas, 1,5 juta ini piye caranya jadi 15 juta. Bisnis apa? Belajar. Nanti ada kelompok pendampingan bisnis, ada BWIN, ada banyak, ikuti. Ojo melu sing MLM, sing anu ojo, investasi anu jangan, investasi bodong. Ya kerja sendiri kamu. Golek orang-orang yang mendampingi ikhlas, kayak Pak Pra, kayak Mas Kofik, Mas Baim, banyak teman-teman, Pak Tracy. Nggak apa-apa, minta pendampingan investasi. Akhirnya dari 1,5 juta sampai yang investasi bisnis ini, ceper penghasilan jadi sekian lah. Ini untuk nyauri utang cepet. Siji mas sing gak iso lunas, gremeng ya urip. Ora gelem belajar, gremeng. Dikai ijazah, wah ngapusi bodoh nih. Dikai ilmu ini ki ora paham, tapi etok-etok paham. Wes, ISIS income harus punya pemasukan, saving harus punya tabungan. Setelah punya income, nabung, kemudian latihan jadi pebisnis. Tidak sekedar menjadi pengusaha, tapi menjadi pebisnis. Ini ada ilmunya lah. Sing terakhir iku, sing paling penting ya barang sing guri iki, simplicity. Guru saya itu Pak Happy Trenggono itu 63 miliar mas, lunas 1 tahun. Dengan apa? Dengan ilmu seperti ini. Simplicity, hidup semurah mungkin. Jangan terlalu banyak gaya. Orang terlilit hutang itu bukan karena usahanya, tapi rata-rata karena banyak gaya. Banyak gaya termasuk nggak bisa bisnis, etok-etok bisnis, nggak punya ilmunya, langsung investasi besar-besaran, koyo ya itu gaya. Akhirnya ketelungsup, paham? Nang muni saya gue. Simplicity, hidup semurah mungkin. Wayah cair 1M, cair tukokno mobil, tukokno gelang bojone, bisnisnya nggak jalan. Karena apa? Uangnya habis untuk gaya hidup. Makanya syaratnya udah hutang simplicity, hidup semurah mungkin. Pecel neng Aston karo pecel neng dalan niku rasane podo tapi regane beda. Lah cari yang hidup semurah mungkin. Masuk miliarder kelambimu 75 1.000 sebenarnya ya cukup, ya apik, dinggo ya apik, kendaraan ya biasa, hidup semurah mungkin. Sudah bisa dipahami ya. Nah, ISIS income, saving, investasi, simplicity, kerjakan. Kok nek gung lunas rene maneh, wis siap tak seneni maneh kowe.